kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian buat semua yang ingin menyanyikan lagu ini. Penghibur telah datang. Kami mengundang untuk maju ke depan. Tidak pelayan Kristus saja, mereka-mereka yang mau menyanyi, menyumbangkan suaranya buat Tuhan. Haleluya. Kita semua tengah menunggu penghibur datang untuk memenuhi, untuk membaptis kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami akan mendengarkan pesan-pesan dari Ketua Sinode Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham.
Shalom saudara dikasih Tuhan, ada sebuah keluarga yang sering kali bertengkar. Tapi satu kali waktu mereka ke gereja, mereka mendengar khotbah pendeta agar mereka bisa berdoa bersama untuk menghadirkan Tuhan sumber damai dalam keluarga. Mereka sepakat untuk melakukannya. Awalnya canggung, tapi lambat laun mereka terbiasa berdoa dan membaca ayat singkat. Akibatnya, mereka menjadi lebih sabar satu dengan yang lain dan bisa saling memahami dan menerima. Doa harian membuat mereka lebih terhubung dengan Tuhan dan juga dengan keluarga. Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan juga kesabaran. Buah roh ini akan muncul bila kita menjadikan Yesus sebagai pusat keluarga, taat pada firman-Nya. Karena itu milikilah budaya mengampuni, merendahkan hati dalam keluarga, saling melayani satu sama lain karena kasih. Ini akan membuat keluarga kita harmonis dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan lewat gembala sidang, Ibu Gembala di tempat ini mempercayakan saya kembali untuk melayani Bapak Ibu Saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita tahu bahwa pada minggu ini adalah minggu-minggu di mana kita memperingati Minggu Pentakosta, di mana Tuhan mengaruniakan rohnya bagi kita. Kalau beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, dan di dalam firman Tuhan kita sudah mendengar bagaimana Yesus dia naik ke surga. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, tetapi dia memberikan kita penolong yang lain. Kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang sering kali diberitakan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 mulai sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui, jawab Yesus ya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita memperhatikan ini, ketika Yesus terangkat ke surga, kita tahu bahwa dia tidak terangkat ke surga diam-diam saja seorang diri, naik ke surga, tidak, tetapi disaksikan oleh banyak orang. Baik kelahiran Yesus, kematian Yesus, semua disaksikan oleh banyak orang. Dan kebangkitan Yesus pun disaksikan oleh banyak orang. Kalau kita lihat di sini. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan memberikan kuasanya bagi kita ketika dia naik ke surga. Dan kuasanya ini akan kita terima ketika kuasa itu turun, dan kuasa ini sudah turun ya pada 2000 tahun yang lalu diberikan pada murid-murid yang ada di loteng Yerusalem. Kita terima, dan kalau kita terima, murid-murid pada saat itu menerima kuasanya. Banyak fakta membuktikan bahwa Yesus mati disalibkan, disaksikan banyak orang. Yesus bangkit juga hidup, dan kuburnya sudah kosong juga disaksikan bukan saja oleh murid-muridnya, tapi banyak orang. Tetapi kita melihat sejarah tidak dapat membuktikan bahwa ketika Yesus dia mati itu dia kemana dan di mana, ada di mana dan kemana, itu tidak dapat dibuktikan. Dan kalau kita tahu sebagai gereja Tuhan, harusnya kita benar-benar hidup dengan kuasa Tuhan. Bukan saja menjadi satu kerinduan bagi kita untuk dipenuhi, tetapi kita lihat di sini bahwa Tuhan tidak hanya berjanji untuk memberikan kuasanya bagi kita, tetapi dia mau memenuhi kuasa itu, memenuhi hati kita.
Kerinduan hati kita bukan untuk hal-hal yang bersifat jasmani saja atau materi. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan merindukan hal-hal yang bukan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah saja, tetapi di sini dikatakan ayat yang ke-8 dari Kisah Para Rasul 1 tadi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi di sini kita melihat bagaimana di dalam Kisah Para Rasul ini Tuhan memberikan kuasanya bagi kita. Gereja Tuhan tadi saya katakan harus benar-benar hidup dengan kuasa Tuhan. Kalau tidak bisa, kalau tidak kita tidak akan mampu berjalan di dalam dunia yang semakin hari kejahatan makin bertambah, semakin hari segala sesuatu itu semakin hari manusia dibawa untuk tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di sini dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Roh Kudus yang diberikan bagi kita untuk membuat kita menjadi saksi. Kerinduan dari kita, tadi saya katakan maaf kembali lagi, kerinduan hati Tuhan bukan untuk soal-soal hasil jasmani atau lahiriah atau materi saja, tetapi soal kuasa yang Dia berikan. Kuasa yang Roh Kudus yang turun, maka kuasanya Tuhan itu dapat dimanifestasikan, dinyatakan, diwujudkan dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang keempat, di situ bagaimana tentang Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Perkawinan campur antara orang yang Yahudi dengan orang-orang yang bukan Yahudi, atau seringkali saat itu dikatakan bangsa yang kafir yang tidak mengenal Tuhan, maka lahirlah orang-orang Samaria ini. Dan ketika Yesus, Yohanes 4 ayat yang ke-22 sampai 24, ketika perempuan Samaria ini bertemu dengan Yesus, maka disitulah dimulai harapan dari Tuhan Yesus, harapan dari Yesus supaya terbit penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang dapat menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal yang keempat. Ya, ayat yang ke-24. Ya, kita melihat ayat yang ke-22 dulu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu yang lalu, pada beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang keluarga Betani. Keluarga Betania, di mana keluarga ini mempunyai sikap yang membawa kepada kayak pembentukan bait Allah. Marta, dia suka menyajikan panganan, minuman seperti pelayanan tubuh, materi, jasmani. Lazarus, dia melayani, mulai ngobrol dengan Yesus, ada di meja makan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi Maria, pelayanan itu seperti pelayanan jiwa. Jiwa, ada perasaan, ada pikiran. Nah, ini yang dilakukan oleh Lazarus. Dan Maria melayani seperti pelayanan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Di mana dia melayani Yesus bukan saja melayani memberikan makanan, minuman seperti Marta menemenin Yesus ngobrol, tetapi dia duduk diam di bawah kaki Yesus dan memberikan segala apa yang dapat dia berikan. Pelayanan roh, pelayanan secara pribadi bukan kepada kebutuhan-kebutuhan jasmani, jiwani, tetapi dia lebih ke dalam lagi. Dia duduk melayani pribadi Yesus. Dia mengurapi Yesus.
Dan dia membasuh Yesus dengan minyak wangi di kaki Yesus, di bawah kaki Yesus, dan dia menyekanya. Itu saya sudah bawakan pada waktu yang lalu. Kita lihat di sini. Di sini dikatakan di dalam Yohanes pasal yang keempat, bagaimana Allah, bagaimana Tuhan menginginkan pada perempuan Samaria, perempuan yang tidak dianggap, perempuan yang tidak betul ini, dia menganggap bahwa ada di sini ayat yang keempat, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran pada ayat sebelumnya di dalam pasal yang keempat dari Yohanes ayat yang ke-23. Kalau menyembah Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, maka kita harus menyembah Allah dengan roh, sebab Allah itu roh adanya. Bagaimana kita menyembah dengan roh kalau kitanya sendiri tidak pernah datang ke ibadah? Kalau kita melihat dari unsur dari tubuh, jiwa, dan roh ini, kita melihat segala sesuatu. Kalau tubuh, segala sesuatu yang dapat dilihat, dapat kita pegang, hidup kita ini, tubuh ini dapat terlihat kan. Tetapi jiwa sudah tidak kelihatan, main rasa, baper. Itu jiwa. Ada dalam tubuh, dapat berpikir, dapat merasa sedih, dapat merasa senang, berpikiran dengan ide-ide yang cemerlang mungkin, atau ide-ide yang gak bagus. Itu ada di pikiran kita, tapi dalam roh hanya dapat disentuh oleh roh lagi. Dan itu Allah mau, karena tidak dapat disentuh oleh perasaan kita saja. Orang nangis ikutan nangis. Kayak sinetron. Gak nangis dipaksa-paksain nangis. Bapak Ibu Saudara, roh itu hanya dapat disentuh oleh roh lagi. Dan karena Allah itu roh, maka kita harus menghampiri Tuhan juga dengan roh, menyembah dia dengan roh kita. Jadi ketika kita menyembah dengan roh, maka segala perkara yang mustahil menjadi mungkin, bukan saja bagi Allah, tetapi bagi kita orang yang percaya kepadanya. Allah menghendaki penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ketika kita menyebut haleluya, ketika kita mengagungkan Tuhan, mungkin dengan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, semua kata-kata yang meninggikan dan mengagungkan Tuhan Yesus, maka ada kuasa yang keluar dari dalam Tuhan bagi saya dan saudara. Contohnya kalau kita melihat ketika Musa bertemu dengan Allah, dengan Tuhan. Waktu Musa bertemu dengan Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat-ayat seterusnya saudara dapat baca. Waktu Musa bertemu dengan Tuhan, waktu Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa, maka Musa ada dalam tempat kudus, ada dalam hadirat Allah. Waktu itu ada belukar yang terbakar. Ada apinya tetapi tidak terbakar. Sehingga pada saat itu maka tanah yang diinjak oleh Musa itu menjadi kudus. Sehingga kasut atau sandal atau kasut yang dipakai oleh Musa itu harus dilepas. Karena tanah yang diinjak menjadi kudus itu karena Allah hadir. Kalau Allah tidak hadir ya tidak akan menjadi kudus. Tetapi karena kehadiran Allah, Musa melihat ada belukar yang terbakar. Tapi di situ kita melihat hadirat Tuhan turun, maka Musa harus menghadap Tuhan. Hadirat Tuhan pada saat ini pun tetap ada. Dapat kita rasakan, dapat kita nikmati. Waktu Musa, kita masih melihat bagaimana Musa ketika dia membangun mezbah sembayang. Bukan mau-maunya dia, ukuran-ukurannya dia. Ada minyak urapan juga harus dibuat oleh Musa. Semua yang dibuat di dalam bait Allah, baik peralatan, baik kemah, sembayang itu semua ukurannya dari Allah. Bukan maunya sendiri. Dan tidak ada yang tertukar atau tidak boleh ada yang salah dalam hal ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Bukankah di dalam 1 Korintus
kehidupan kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Kalau kehidupan saya dan saudara adalah bait Roh Kudus, mari kita ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ukuran yang dipakai oleh Musa membuat kemah sembayang adalah ukuran dari Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana peraturan perlengkapan perkakas dari kemah sembayang itu, atau tabernakel Musa, seringkali disebut tabernakel Musa, kemah sembayang itu ada 3 bagian: halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Itu ada. Nah, seperti itu. Pelayanan tubuh, pelayanan jiwa, dan pelayanan roh ke dalam lagi. Semakin hari semakin ke dalam. Tadi saya katakan bahwa Roh Allah itu tidak hadir di jiwa saja, tetapi Roh Allah masuk lebih dalam, di mana kalau kita melihat skema dari bait Allah, maka Roh Allah itu Allah hadir, kehadiran Allah secara kudus itu ada di dalam ruang maha kudus. Dan itu hanya dapat dihampiri oleh imam besar. Musa, dia dapat mengeluarkan isi hatinya ketika ada dia di dalam hadirat Allah ini. Hadirat Allah tidak dapat dirasakan di jiwa, tetapi di roh. Dan saya katakan tadi bahwa roh hanya dapat disentuh oleh Allah. Tuhan memerintahkan untuk membuat minyak urapan juga kepada Musa. Dan Musa membuat dengan takaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Minyak urapan ini. Dalam kitab Keluaran 30, kemah sembayang tabernakel di situ di dalam ada minyak urapan ini. Ada ukupan kudus, semua yang ada di bait Allah semua menurut apa yang Tuhan perintahkan. Tuhanlah yang perintahkan Musa untuk membuat semuanya. Dan kalau kita tahu bahwa minyak urapan adalah lambang dari Roh Kudus. Ada di ruang di mana tempat di Maha Kudus, tempat di mana Tuhan berbicara dari hati ke hati dengan imam besar, dengan Musa saat itu adalah Harun. Musa juga, tetapi Musa lah yang melakukan semua ini. Nilai-nilai keberadaan kita pun harus semua seturut dengan kehendak Tuhan. Asalnya dari Tuhan. Kebenaran kita pun harus dari Tuhan. Kita tidak dapat masuk ke dalam bait Allah atau ruang maha kudus dengan kebenaran diri sendiri. Tadi kasut, Musa harus melepaskan kasutnya karena tempat yang di mana dia injak itu kudus karena ada kehadiran Allah di situ. Begitu juga dengan saya dan saudara. Ketika kita masuk lebih dalam hadirat Allah, ketika kita menikmati hadirat Allah, maka kita pun harus dikuduskan. Ketika kita dapat menikmati hadirat Allah, ingat, darah Yesus yang melayakkan saya dan saudara untuk dapat masuk ke hadirat Allah. Sehingga kita, cacat, noda, celah kita, segala kesalahan kita tertutupi karena darah Yesus. Tanpa darah Yesus, tidak mungkin kita menghampiri Allah seenaknya saja. Karena segala sesuatu yang dari roh, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan rohani kita, itu harus seturut dengan kehendaknya. Dan Yesus sudah melakukan ini bagi saya dan saudara. Kita harus datang, kita harus alami kuasanya. Maka kita harus datang dan diurapi oleh Tuhan. Urapan itu bukan datangnya dari orang, tetapi urapan itu datangnya dari Allah sendiri. Untuk memahami hal-hal yang bersifat kekal, bersifat surgawi, kita lihat Yesus mengambil perumpamaan-perumpamaan untuk menyampaikannya. Tuhan Yesus adalah bait Allah itu sendiri. Tabernakel itu sendiri, kemah suci itu sendiri. Diri Yesus adalah kemah sembayang itu. Bait Allah yang betul-betul diurapi Tuhan adalah bait Allah yang tidak dapat dirobohkan oleh dunia ini.
Kalau kita memperhatikan kitab Hagai, saya tidak akan berbicara tentang bangunan fisik di situ dikatakan di Hagai, bangunan fisik dari bait Allah yang akan dibangun kembali. Dan kemegahan bangunan yang baru itu melebihi kemegahannya waktu dulu. Itu dikatakan. Dan kalau kita melihat di sini, tadi saya katakan tidak akan melihat bangunan bait Allah secara fisiknya, tetapi kita lihat di sini bagaimana Yesus dia mau mengosongkan dirinya. Filipi pasal yang kedua ayat 7 dan 8. Yesus dia ikuti kehendak Bapa, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia. Dia menjadi sama seperti manusia sehingga dia dapat melakukan sehingga dia dapat merasakan apa yang kita rasakan. Karena dia ada sebagai manusia. Ayat yang ke-7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini yang Yesus lakukan. Dia dia Allah, tetapi dia meninggalkan keilahiannya. Dia mau menjadi sama dengan kita supaya dapat merasakan apa yang kita manusia rasakan. Yesus mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa manusia. Yesus taat pada perintah Allah. Di dalam apa yang Allah perintahkan untuk dia lakukan, dia lakukan. Yesus lakukan semua menurut kehendak Allah. Itu kita lihat di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Di situ dia melakukan, waktu Yesus dibaptis, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupannya. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Waktu Yesus akan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Di sini Bapak Ibu jangan bingung ya, kitab Yohanes ini seringkali disebut Yohanes penulis. Yohanes Pembaptis kan sudah dipenggal ya waktu itu. Kita lihat di sini bagaimana ketika Yesus pun mengalami pembaptisan air, menyucikan kehidupannya. Dia menuruti kehendak Bapa. Di dalam kita lihat lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang bagaimana Yohanes Pembaptis menyaksikan bahwa Yesus pun bukan saja dibaptis tetapi juga dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-32. Roh Kudus turun dari langit seperti merpati, tinggal di atas Yesus. Dan Yohanes memberi kesaksian. Katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Yesus yang akan dibaptis dibaptis dengan air oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi Roh Kuduslah, Yesus membaptis saya dan saudara dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-33. Dan aku pun tidak, di sini Yohanes Pembaptis katakan, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Itu merpati tinggalnya di mana? Hinggapnya di mana? Di atasnya. Jadi nggak di rumah sebelah. Nggak di tetangga. Merpati itu ada di atas Yesus. Dan di situ dikatakan, nih kesaksian dari Yohanes Pembaptis ya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia mengutus aku untuk membaptis dengan air. Allah lah yang mengutus Yohanes Pembaptis untuk membaptis Yesus dengan air, baptisan air. Dan di sini katakan telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh
itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dia itu yang akan membaptis dengan, jadi hanya Yesus yang sanggup membaptis dengan Roh Kudus. Kita boleh, hamba-hamba Tuhan boleh membaptis saudara dengan baptisan air, tetapi tidak membaptis dengan Roh Kudus. Hanya Yesus. Ayat yang ke-34. Ya, ayat 1, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Jadi yang membaptis saya dan saudara dengan Roh Kudus hanya anak Allah. Yesus namanya. Ya, dialah yang membaptis saya dan saudara dengan Roh Kudus. Bagaimana kita dapat dibaptis dengan Roh Kudus? Kalau kehidupan kita tidak berlayak. Sebab itu kita melihat di sini. Yohanes Pembaptis menjadi saksi bahwa Yesus sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus karena ada merpati yang diam di atasnya. Yang membaptis kita dengan Roh Kudus adalah Yesus sendiri. Baptisan air tadi saya katakan dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Mau gembala sidang, mau para penginjil, guru dapat membaptis saya dan saudara dengan baptisan air. Para pendeta bisa membaptis kita, tetapi kita melihat di sini bagaimana hanya Yesus saja yang dipercayakan untuk membaptis saya dan saudara dengan Roh Kudus. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah umatnya, kembali lagi ke Kisah 1 ayat yang ke-8, ketika Yesus hadir di tengah-tengah umatnya, maka itu adalah kehadiran dari kuasanya terjadi. Kita dapat bermegah karena Yesus mau membaptis saya dan saudara dengan Roh Kudus, mau memenuhi saya dan saudara dengan Roh Kudus. Kuasa yang diberikan kepada kita oleh Tuhan adalah kuasa Roh Kudus. Di situ ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi bukan merpati yang diam di atas Yesus, tapi Roh Kudus yang Tuhan berikan diam dalam kehidupan kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi Roh Kudus ini membuat saya dan saudara berani menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Kuasa Roh Kudus sudah diturunkan dan kuasa itu tetap bekerja sampai sekarang. Ketika Yesus menggenapi kehendak Allah, maka Yesus diurapi. Kita pun demikian. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ketika kita menuruti firman atau perintah Tuhan, kita pun harus mengalami kuasa itu dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus diurapi oleh Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Yohanes 14. Betapa pentingnya Roh Kudus ini bagi kehidupan saya dan saudara. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Kita melihat bagaimana kita perlu kuasa ini untuk bukan menjadi janji saja yang Yesus janjikan, tetapi menguasai kehidupan kita. Di sini dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain adalah Roh Kudus yang dapat menyertai kita selama-lamanya. Kehadiran Yesus secara fisik sudah tidak ada, tetapi dia tidak biarkan kita sendirian. Dia menyertai saya dan saudara untuk selama-lamanya dengan kuasanya, yaitu Roh Kudus. Ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu mau loh diam di dalam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mau diam di dalam kehidupan saya. Tinggal kita mau gak terima dia.
Kalau saudara tidak pernah buka hati kepada Roh Kudus, Dia tidak akan memaksa saudara untuk membuka hati saudara. Dia mau diam di dalam kita. Ini bukan janji sembarang janji, Bapak Ibu Saudara. Digenapi dalam kehidupan kita sekalian. Sebagaimana Kisah 1 ayat yang ke-8 tadi, dan kalau kita melihat di sini, Dia mau menyertai kita selama-lamanya. Penolong yang lain, Roh penghibur itu adalah Roh Kudus, dan Tuhan berikan, Yesus Dia berikan bagi kehidupan saya dan saudara. Jadi kita melihat di sini betapa pentingnya Roh Kudus itu bagi kita. Dan kita harus mengalami kuasa itu. Kita harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah penolong. Penolong yang lain, Roh Kudus adalah penghibur. Dan hanya Roh Kudus yang membawa kita pada roh kebenaran. Yohanes 16 ayat yang ketiga. 13. Minta kuasa Roh Kudus supaya memenuhi kita. Karena hanya dengan kuasa Roh Kudus kita dipimpin untuk melakukan kehendak Tuhan, kehendak dari Yesus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu melakukan kehendak Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Di sini dikatakan tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dengan segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus tidak saja menceritakan waktu murid-murid dipenuhkan di loteng Yerusalem. Tetapi hal-hal yang akan terjadi kemudian Roh Kudus mau berikan bagi saya dan saudara. Dia mau membuka rahasia-rahasia yang tersembunyi bagi kehidupan saya dan saudara. Ketika Allah mengurapi kita, maka darah Yesuslah yang sudah melayakkan kita. Kita dikuduskan, kita disucikan oleh darah Yesus. Tapi kita diurapi oleh kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Darah Yesus yang melayakkan kita untuk dapat menerima kuasa Allah itu. Untuk dapat menerima kuasa Roh Kudus itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Korintus 3 ayat 16. Allah rindu tinggal di dalam kehidupan saya dan saudara untuk selama-lamanya. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah sendiri akan membinasakannya. Kalau kita lihat di sini, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Mau jadi tempat Roh Kudus hidup dalam kehidupan saya dan saudara? Sudahkah kita mengalami kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara, kehidupan kita sekalian? Sudahkah kita mengalami kepenuhan Roh Kudus itu? Bukankah kita adalah bait Allah? Bait dari Roh itu, dan Dia mau diam di dalam saya dan saudara. Hanya kuasa Roh Kudus yang membuat kita menjadi saksi dari orang-orang di sekitar kita sampai orang-orang di luar dari tempat kita tinggal. Tidak hanya dijanjikan, Dia sudah ada. Sudah ada, dan Dia mau memenuhi saya dan saudara. Mau dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus atau kita mengiring Tuhan biasa-biasa saja. Tidak ada, kita cukup percaya saja bahwa Roh Kudus itu ada, tapi tidak pernah alami kuasanya. Pada pagi hari ini, izinkan hati saudara, izinkan kehidupan batinnya kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman. Bagaimana? Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah dengan kebenaran firman Tuhan ini kita mau
Izinkan kuasa Allah itu memenuhi kehidupan kita. Ada dalam pribadi lepas pribadi kita. Pada waktu lagu-lagu lama ya, ada lagu Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan, jangan sampai aku jatuh, pimpinlah Roh Kudus pimpinlah. Mau dipimpin Roh Kudus? Perjalanan hidup kita masih panjang bagi orang-orang muda. Entah panjang atau Tuhan percayakan kita sampai sebatas usia seberapa. Tapi kita memerlukan kuasa ini menuntun langkah kehidupan saya dan saudara. Supaya kita tidak terbawa oleh arus dunia yang semakin hari memperkenalkan segala sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Pagi hari ini, buka hati saudara. Dia mau mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Permasalahan sekecil dan sebesar apapun, Allah yang kita sembah, Roh Kudus sanggup mengatasi, Roh Kudus sanggup menjadi penghibur, penolong. Dia sanggup memenuhi kehidupan saya dan saudara. Tetaplah di dalam Yesus dan minta kuasa itu. Dibaptis dengan Roh Kudus cuma 1 kali. Tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus bisa berkali-kali. Jangan padamkan roh yang ada padamu. Tapi mari kita minta Tuhan kembali mengurapi saya dan saudara. Kita nyanyikan pujian, peganglah tangan Roh Kudus. Minta Tuhan menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Supaya kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya.